Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perkuliahan Matematika Terapan Alat Berat pekan ke-7. Pada kuliah ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan sebelum kita belajar trigonometri. Trigonometri adalah suatu ilmu yang mana dia menyangkut terkait dengan pengukuran sisi dan juga sudut dari segitiga, dan juga membahas terkait dengan hubungan antara sudut dan juga sisi dari segitiga tersebut. Oleh karena itu, di bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan sudut dan juga memberikan pengenalan terkait dengan tipe-tipe dari segitiga. Mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Baik, yang pertama, saya akan membahas dulu terkait dengan pengukuran sudut. Sebuah sudut itu merupakan sebuah jumlah ya dari putaran dari sebuah garis lurus. Misalnya ya, saya punya sebuah garis lurus, kemudian dia diputar. Ini adalah posisi awal ya, kemudian dia menjadi posisi yang kedua. Nah, seperti ini. Maka sudut ini adalah banyaknya putarannya ini. Ini menunjukkan sudut. Jika kita misalnya mempunyai lingkaran ya, lingkaran seperti ini, kemudian lingkaran tersebut ini kita bagi ke dalam 360 bagian, yang mana bagian-bagiannya itu luasnya itu sama. Maka di sini 1 derajat ya, atau 1 dikasih 0 titik di atas, ini merupakan 1 derajat. Jadi disebut 1 derajat. Atau bisa dibilang ini adalah ketika di sebuah lingkaran ini kita bagi menjadi 360 bagian. Yang sama, satu bagiannya itu kita definisikan sebagai 1 derajat. Kemudian untuk melakukan pengukuran sudut ya, itu kita bisa mengukurnya ke dalam 2 besaran. Yang pertama adalah dalam derajat, dan yang kedua adalah dalam radian. Sebelum kita memahami apa itu derajat atau itu radian, kalau kita punya satu lingkaran ya, satu putaran penuh, itu dia adalah sama dengan 360 derajat. Di mana 1 derajat adalah 1/360 dari satu putaran tersebut. Nah, kita bilang satu putaran tersebut itu adalah 1 revolusi ya. Kemudian beberapa sudut itu memiliki nama-nama yang khusus. Yang pertama adalah apabila sudut itu antara 0 derajat, misalnya ini sudutnya, ini theta, ini adalah simbol dari sudut,
kemudian sampai 90 derajat. Ini sering kita sebut sebagai sudut tumpul. Apabila suatu sudut theta itu nilainya sama dengan 90 derajat, ini yang sering kita sebut sebagai sudut siku-siku. Sedangkan apabila sudut antara 90 sampai dengan 180 derajat, ini sering kita sebut sebagai, maaf, yang pertama sudut lancip ya. Saya koreksi, maaf. Ini sudut lancip. Sedangkan yang ini sudut tumpul. Sedangkan sudut-sudut yang nilainya antara 180 sampai 360 derajat, ini disebut sebagai sudut refleksi. Sedangkan kalau kita punya sudut yang nilainya ini sama dengan 180 derajat, ini sama saja kita punya sebuah garis lurus. Kemudian kalau kita punya misalnya adalah dua sudut. Kemudian jika dijumlahkan, jumlahnya adalah 90 derajat. Jadi misalnya di sini adalah theta 1 ditambah theta 2, ini sama dengan 90 derajat. Artinya sudut-sudut ini, theta 1 dan theta 2, ini disebut sebagai sudut komplement. Sedangkan apabila dua buah sudut, misalnya theta 1 ditambah theta 2, ini jumlahnya adalah 180 derajat, ini disebut sebagai sudut-sudut tersebut adalah sudut suplemen. Kemudian ada istilahnya adalah garis paralel. Garis paralel ini adalah suatu garis lurus pada suatu bidang datar yang sama dan mereka tidak pernah bertemu. Contohnya garis paralel ini bisa dilihat pada gambar ini. Di sini garis P ya dan garis R itu tidak akan pernah bertemu sampai kapanpun pada suatu bidang datar yang sama. Jadi di sini adalah P, ini adalah paralel terhadap R. Nah, berdasarkan gambar ini juga kita bisa melihat bahwa ada garis yang berpotongan, yaitu garis MN ya. Mungkin sebelumnya lebih tepatnya adalah PQ ya. Garis PQ ini paralel terhadap garis RS. Kemudian apabila ada sebuah garis lurus yang memotong dua buah garis paralel, ini adalah disebut garis transversal. Jadi MN ini sering disebut sebagai garis transversal. Karena garis MN ini memotong dua buah garis paralel. Kemudian berdasarkan gambar ini juga, kita bisa lihat bahwa sudut di sini, saya kasih warna merah ya, sudut A
ini akan sama dengan sudut C. Jadi A sama dengan C. Kemudian kita akan punya di sini sudut B ini sama dengan sudut D. Atau B sama dengan D. Lalu sudut E dan G juga sama. Kemudian F dan H juga sama. Nah, ini sudut-sudut ini sering disebut sebagai sudut yang berlawanan. Atau bahasa Inggrisnya ya, ini adalah vertically opposite angle. Jadi dia berlawanan secara vertikal. Kemudian kalau kita lihat di sini, sudut A ya, A dan sudut E itu sama. Jadi di sini A ini akan sama dengan sudut E. Kemudian sudut B ini akan sama dengan sudut sudut F. Jadi di sini B sama dengan F. Kemudian C ini akan sama dengan sudut G. C sama dengan G, dan terakhir adalah D ya, akan sama dengan sudut H. Nah, sudut-sudut ini sering disebut sebagai sudut corresponding atau corresponding angles. Kemudian, kalau kita lihat juga di gambar ini, sudut C, nah ini ya, C, ini akan sama dengan sudut E. Kemudian, sudut B, ini akan sama dengan sudut H. Maka di sini, sudut-sudut ini sering disebut sebagai sudut alternatif atau alternate angle. Kemudian kalau kita lihat di sini pada gambar ini, sudut B ditambah sudut E ini akan sama dengan 180 derajat. Lalu berikutnya sama juga. Kalau kita punya sudut C ditambah dengan sudut H, ini jumlahnya 180 derajat juga. Maka sudut pasangan ini sering disebut sebagai sudut dalam atau interior angle. Nah, selanjutnya, sudut selain bisa dinyatakan dalam derajat ataupun radian, kita juga bisa menyatakan sudut itu dalam bentuk menit dan detik. Jadi ini yang ketiga ya. Menit dan detik. Baik, ketika 1 derajat ya, 1 derajat itu kita bagi ke dalam 60 bagian. 60 bagian, maka ini kita sebut sebagai menit. Atau 1 derajat ini sama dengan 60 menit. Artinya, di sini, contoh ya, ketika kita punya suatu sudut ya, 41 derajat dan 29 menit, ini kalau dituliskan, ini sama saja seperti 41 derajat, kemudian 29, ada tanda aksen 1.
Artinya, nilai ini ya, ini sama dengan 41 dikali 29/60 derajat. Atau ini sama saja kalau dihitung ya, ini adalah 41,483 derajat. Kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan desimal dan kita koreksi sampai 3 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya 1 menit ini kita dapat bagi ya. Kita bagi ke dalam 60 detik ya. Artinya di sini 1 menit ini sama dengan 60 detik, 60 second. Atau dapat kita tuliskan adalah 1 menit ya, aksennya 1 ya. Ini sama dengan 60, aksennya 2, double aksen. Jadi kalau kita punya 1 aksen, itu adalah menit. Kalau kita punya double aksen, artinya detik. Contohnya di sini, kita punya 56 derajat, 36 menit, dan 13 detik. Ini dapat dituliskan sebagai 56 derajat, 36 aksen, 13 double aksen. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan radian dan derajat. Ya. Satu radian itu didefinisikan sebagai sudut ya yang ada di dalam suatu lingkaran. Atau kalau lebih gampang ya, saya punya suatu gambar ini. Kita punya di sini ada theta ya, ada theta. Ini merupakan sebuah sudut. Kemudian kita akan punya arc. Arc itu adalah busur ya. Jadi S itu adalah suatu busur lingkaran. Di S ini adalah busur. Kemudian R itu adalah jari-jari. Jari-jari dari lingkaran. Nah, sudut theta ini, theta, dalam radian, ini ya, theta dalam radian, ini sama dengan adalah busur dibagi dengan jari-jarinya. Artinya di sini, ketika kita punya satu lingkaran penuh, dengan keliling ya, kelilingnya adalah S, maka S ini dapat kita hitung ya, panjangnya adalah 2pi kali R. Jadi 2pi R. Oleh karena itu, theta ini sama dengan S dibagi R. Atau sama dengan 2pi R dibagi R. Ini akan sama dengan 2pi
pi. Dan kita ingat bahwa satu revolusi atau satu putaran ya, tetanya ini sama dengan 360 derajat. Sehingga hubungan antara derajat dan radian ini dapat dinyatakan bahwa 360 derajat ini sama dengan 2 pi radian. Atau 180 derajat ini sama dengan pi radian. Artinya di sini 1 radian ini sama dengan 180 derajat dibagi pi. Ini nilainya kurang lebih, kalau kita nyatakan dalam derajat, kita bulatkan, ini adalah 57,3 derajat. Oke, saya di sini akan coba kasih contoh ya, bagaimana kita menyatakan suatu sudut ya, suatu sudut ini dalam derajat, menit, detik, dan juga dalam bentuk radian. Oke, yang pertama ya, kalau kita punya misalnya ini adalah 39 derajat 27 menit. Pertama kita akan lakukan konversi ke derajat ya. Maka ini sama saja, 39 derajat 27 menit ini sama dengan 39 27 per 60 ya. Dimana nilai dari 27 per 60 itu kalau kita hitung pakai kalkulator ya, itu adalah 0,45. Maka di sini ya, ini akan sama dengan 39,45 derajat. Nah, sekarang 39,45 ini misalnya kita akan konversi ke dalam bentuk radian ya. Artinya kita punya 39,45. Kalau kita konversi ke dalam radian, artinya dikali ya. Dikali pi dibagi 180 radian. Nah, ini pi-nya ya kalian bisa gunakan kalkulator ya. Contohnya ini adalah kalkulator. Jadi kalau misalnya kalian punya kalkulator, itu biasakan ketika menggunakan pi ya, pi-nya itu nih, misalnya ini kalkulator ya, itu jangan pernah pakai 22 per 7. Di sini di kalkulator, ini contohnya kalkulator saintifik ya, kita punya sendiri ya, di sini ada pi ya. Jadi biasanya pakai shift, kemudian ditekan pi. Seperti ini shift, pi, nah ini keluar pi ya. Ini kalau kita sama dengan kan, seperti ini, sama dengan, nah, ini sama dengan pi, ini kita ubah, nah ini adalah angkanya ya, 3,141596 sekian. Jadi jangan pernah pakai 22 per 7. 22 per 7 itu adalah bentuk penyederhanaan ya. Kalau kita hitung 22 per 7 itu, ini adalah penyederhanaan. Jadi dia tidak exact. Jadi pakailah pi yang ada di dalam kalkulator. Oke, kita balik lagi sekarang ke sini ya. Jadi bagaimana kita lakukan konversinya? Nah, ini 39,45 ini kita kalikan pi-nya yang ada di kalkulator. Lalu kita bagi 180.
Nanti hasilnya, misalnya ini adalah hasil ketika saya bulatkan ke dalam dua angka di belakang koma ya. Ini hasilnya 0,69 derajat. Gitu. Jadi ini adalah bagaimana kita mengkonversi dari menit ya, menit atau detik ke dalam radian. Jadi pertama kita lakukan adalah konversi dulu ke dalam bentuk derajatnya. Setelah kita konversi ke dalam bentuk derajat, maka kita konversi ke dalam bentuk radian. Nah, sekarang bagaimana contoh berikutnya kalau kita mau balik ya. Contoh kita punya sudut dalam radian. Contohnya 0,743 radian. Ini berapa derajat dan kalau kita konversi ke dalam menit itu berapa? Nah, kita ingat lagi di sini ya, bahwa 180 derajat ini sama dengan pi radian. Artinya, satu radian ini sama dengan 180 derajat dibagi pi. Kalau kita punya 0,743 radian, artinya ini sama dengan 0,743 dikali 180 derajat dibagi pi. Ini hasilnya kalau dihitung adalah 42,57076 sekian derajat ya. Atau kita bulatkan ini menjadi 42. Ini komanya di sini ya. Kita bisa nyatakan dalam menit ya. Artinya yang bilangan ini kita ubah. Ya kita ubah ini ke dalam 0,57 ya, 0,57076 ini. Ya kita ubah ke dalam bentuk menit. Jadi di sini ini kita fokus dulu ke ini ya, yang angka belakang komanya ini. Ini bisa kita tulis ya. Jadi ingat bahwa 0,57076 ya. Ini sama dengan anggap saja X ya. X per 60. Artinya X-nya ini sama dengan 0,57076 ini dikali 60. Nah, ini kita dapatkan adalah kurang lebih ya, dia adalah 34,2. Atau kita bulatkan ini menjadi 34. Maka di sini ini sama dengan 42 derajat 34 menit. Baik. Itu adalah bagaimana kita melakukan konversi. Lalu berikutnya saya akan mencontohkan bagaimana kita menentukan sudut-sudut ya. Sudut-sudut dari suatu garis. Misalnya saya punya gambar seperti ini. Nah, ini berapakah sudut theta ya? Menentukan sudut theta-nya. Apabila kita punya gambar seperti ini ya, ini artinya ini seperti satu buah lingkaran. Artinya kalau kita jumlahkan ya, ini 360 derajat, ini sama dengan 58 derajat ditambah 108 derajat ditambah 64 derajat ditambah 39 derajat ditambah theta. Nah, ini tinggal dibalik saja, maka theta-nya ini sama dengan 360 derajat dikurangi
58 derajat dikurang 108 derajat dikurang 64 derajat dikurang 39 derajat. Maka tetanya ini sama dengan 91 derajat. Kemudian kalau kita punya seperti ini ya, berikutnya. Contohnya adalah gambar ini. Nah, di sini sudut ya, selain bisa disimbolkan dengan theta ya, atau bilangan Yunani yang lain, kita juga bisa nyatakan sudut itu ya, itu ke dalam bentuk garis, persamaan garisnya, sudutnya. Jadi sudut itu dilambangkan dengan seperti ini ya, kayak segitiga tidak jadi ya. Nah, di sini diketahui bahwa sudut AOC, AOC itu menunjukkan ya, ini adalah garis A, ini adalah A, kemudian ini adalah O, dan ini C. Jadi dia seperti segitiga gini ya, tapi tidak ditutup ya. Ini seperti segitiga ini. Nah, ini adalah sudut AOC, artinya sudut O yang sini yang di belah sini. Dia diapit antara titik A dan titik C. Ini disebut sebagai sudut AOC. Nah, diketahui ya, sudut ini sama dengan 43 derajat. Nah, kita perlu menentukan di sini adalah berapakah sudut AOD, kemudian sudut DOB, dan sudut BOC. Nah, ini berapa? Oke, kita gunakan aturan ya. Aturan sudut yang secara vertikal itu berlawanan. Jadi di sini kita punya 43 derajat, itu sudut AOC. Maka kita akan punya sudut DOB ini akan sama dengan sudut AOC. Atau ini sama dengan 43 derajat. Jadi di sini sama dengan 43 derajat. Nah, jadi sudut DOB-nya ini sudah kita ketahui ya. Nah, karena kita sudah tahu sudut DOB, kita juga bisa menentukan sudut yang lain. Misalnya adalah AOD ya. AOD. AOD itu yang mana? Ini A, ini O, ini D. Berarti sudut yang ini. Nah, sudut yang ini akan membentuk ya. Kita lihat ini adalah garis lurus CD ya. Kemudian kita bagi dengan garis ini 43, berarti sisanya berapa? Artinya di sini kita akan punya sudut AOD ini sama dengan 180 derajat dikurangi 43 derajat. Kalau ini sama dengan 137 derajat. Dan sudut AOD ini akan sama dengan sudut BOC, yaitu 137 derajat. Ya, sini kita bisa menentukan sudut-sudut yang tidak diketahui. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu adalah segitiga ya. Nah, segitiga itu adalah suatu gambar di bidang datar yang terdiri dari 3 garis lurus. Ya. Jadi dia di bidang datar yang saling menghubungkan 3 garis lurus dan dia tertutup. Dan sudut-sudutnya ketika kita jumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau saya tulis ya, ini adalah sebuah bidang datar
memiliki 3 buah sisi dan dibentuk oleh 3 garis lurus. Dan dia harus lurus ya. Ketika dia tidak lurus, ini bukan segitiga. Walaupun dia memiliki 3 buah sisi. Kemudian syarat berikutnya adalah di mana garis lurus yang bersinggungan ini membentuk sudut yang totalnya besarnya 180 derajat. 3 garis lurus, 3 buah sisi, kemudian sudut totalnya besarnya 180 derajat. Nah, contoh di sini saya punya gambar misalnya adalah segitiga seperti ini. Nah, pada segitiga ini ya, kita lihat gambar A dulu. Gambar A ini merupakan segitiga ABC. Pada segitiga ABC ya, dia terdiri dari 3 buah sisi dan dibentuk dari 3 buah garis lurus yang mana total sudutnya ada 180. Artinya ketika kita coba hitung ya, kita jumlahkan 54 ditambah 67 ditambah 59, ini totalnya adalah 180 derajat. Sedangkan pada gambar yang B, kita punya segitiga DEF. Ini juga sama, totalnya adalah 180 ya. Nah, apabila kita menemukan di sini adalah simbol seperti ini, artinya sudut ini sama dengan 90 derajat. Baik, selanjutnya. Jenis segitiga itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah segitiga bersudut lancip ya. Pada segitiga bersudut lancip, ini artinya segitiga yang semua sudutnya lancip atau sudutnya semuanya kurang dari 90 derajat. Nah, ini ditunjukkan pada gambar yang A tadi ya. Sekali lagi, artinya semua sudutnya lancip ya. Ini. Tidak ada yang tumpul. Semua sudut lancip. Atau petanya itu kurang dari 90 derajat. Ini adalah jenis segitiga yang pertama. Nah, segitiga yang kedua, ini adalah segitiga siku-siku. Ini adalah gambar yang B tadi ya. Kita punya segitiga siku-siku, dia katakan segitiga siku-siku apabila salah satu sudutnya saja. Jadi nggak harus tiga-tiganya ya, karena nggak mungkin juga. Itu salah satunya itu harus memiliki sudut yang sama dengan 90 derajat. Di sini salah satu sudut ya. Ini letanya anggapnya sama dengan 90 derajat. Yang mana di sudut E ini ya, ini sama dengan 90 derajat. Nah, berikutnya adalah segitiga yang bersudut tumpul. Segitiga bersudut tumpul itu adalah segitiga yang salah satu, jadi bukan semuanya.
salah satunya itu memiliki sudut tumpul atau sudut yang lebih dari atau di antara ya, sudutnya di antara 90 dan 180. Jadi ini salah satu sudutnya ini antara 90 dan 180 derajat. Ini disebut sebagai sudut tumpul. Jadi kalau kalian lihat ya, apakah mungkin suatu segitiga itu dia adalah segitiga lancip sekaligus segitiga siku-siku? Apakah memungkinkan? Atau mungkin dia siku-siku dan juga segitiga bersudut tumpul? Apakah ini memungkinkan? Kalau kita lihat dari definisi ya, itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena by definition, semua sudut lancip, segitiga bersudut lancip itu artinya ketiga-tiganya harus lancip. Lancip itu kurang dari 90. Bukan sama dengan 90 ya, kurang dari 90. Jadi tidak mungkin suatu segitiga itu lancip, kemudian dia siku-siku, dan juga dia sudut tumpul. Jadi harus salah satu. Gak mungkin ketiga-tiganya. Ketika dia sudut siku-siku, dia tidak bisa dikatakan ini adalah segitiga lancip. Karena syarat lancip itu adalah semua sudutnya harus kurang dari 90. Begitu juga ketika dia sudah disebut sebagai segitiga bersudut tumpul, dia tidak bisa dikatakan segitiga bersudut lancip. Begitu. Nah, selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini artinya segitiga yang seluruh sisinya memiliki panjang yang sama. Jadi yang pertama dia seluruh sisinya memiliki panjang yang sama. Maka otomatis ya, dan seluruh sudutnya besarnya sama, yaitu 60 derajat. Jadi nggak mungkin ya, ketika kita punya segitiga sama sisi, itu segitiga tersebut sudutnya itu semuanya 30, itu nggak mungkin. Jadi ini by default sudah pasti ya, panjang sisinya akan sama dan sudut yang dibentuknya juga tiga-tiganya sama. Jadi dia segitiganya sama sisi. Lalu ada berikutnya adalah segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang adalah segitiga yang tidak memiliki sisi yang sama. Jadi dia tidak memiliki sisi yang sama panjang di sini, tidak memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Nah, ini contohnya kalau saya kasih gambar adalah gambar segitiga. Nah, jadi dia panjang AB ya, ini AB, ini tidak sama dengan panjang AC dan tidak
sama dengan panjang BC. Dan dia tidak bisa dikatakan segitiga sembarang adalah segitiga siku-siku ya, karena dia nggak ada sudut siku-sikunya. Tapi dia bisa dikatakan ini adalah segitiga bersudut lancip. Bisa saja dia segitiga bersudut lancip. Kalau gambarnya seperti ini. Atau gambar yang sebelumnya, segitiga yang ini ya, segitiga bersudut tumpul seperti ini juga bisa disebut sebagai segitiga sembarang. Nah, selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini adalah segitiga yang dua sisinya. Yang dua sisinya memiliki panjang yang sama. Dan dua sudutnya besarnya sama. Contohnya, saya kasih gambar seperti ini. Jadi segitiga ini adalah segitiga EFG ya. Segitiga EFG. Pada segitiga EFG di gambar ini, yang sebentar lagi akan muncul, sudut E ini 75, sudut G adalah 75. Jadi dia sudah memiliki dua sudut yang besarnya sama. Otomatis ketika kita punya dua sudut yang besarnya sama, maka otomatis ya panjang EF ini akan sama dengan panjang GH. Itu tidak perlu ditanya lagi. Nah, kemudian segitiga sama kaki ini ada yang spesial juga, yaitu apabila sudutnya salah satunya adalah 90 derajat. Jadi kita bisa mendapatkan segitiga sama kaki sekaligus segitiga siku-siku. Itu memungkinkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan istilah yang disebut sebagai sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Misalnya di sini saya punya sebuah gambar seperti ini. Pada gambar ini adalah segitiga ABC. Kalau kita lihat sudutnya ya, sudut A, B, dan C adalah sudut dalam. A besar ya, B dan C adalah sudut dalam. Jadi dia benar-benar ada di dalam segitiga ya. Sedangkan kita punya di sini ada sudut theta ya. Sudut theta. Nah, ini merupakan sudut luar. Nah, sudut theta ini sudut luar dari segitiga yang terbentuk dari salah satu sisi segitiga dengan perpanjangan salah satu sisinya. Jadi kalau kita punya salah satu sisi ya, ini adalah sisi A kecil yang disimbolkan dengan A kecil. Kemudian kita panjangkan sisinya. Maka kita akan membentuk suatu sudut luar, yaitu sudut theta. Nah, besarnya dari theta ini merupakan penjumlahan dari dua sudut dalam yang berseberangan.
Kalau kita lihat ya, ini ada theta, ini ada B. Sudut yang berseberangan itu adalah sudut A dan sudut C. Jadi di sini theta ini akan sama dengan A ditambah dengan C. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa yang disebut sebagai hipotenusa. Hipotenusa itu hanya ada pada segitiga siku-siku. Kalau saya kasih gambar, misalnya ini adalah sebuah segitiga siku-siku, segitiga ABC ya. Pada segitiga siku-siku ada sebuah sisi. Jadi hipotenusa ini, aduh ya, yang pertama dia ini hanya ada pada segitiga siku-siku. Jadi segitiga sembarang itu nggak punya hipotenusa. Kemudian hanya ada satu sisi ya. Jadi satu sisi saja yang disebut sebagai hipotenusa. Ya, hipotenusa itu yang mana? Hipotenusa adalah sisi terpanjang. Ini yang perlu menjadi catatan ya. Hipotenusa itu adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Bukan sisi miring. Apa bedanya segitiga siku-siku panjang dan miring ya? Kalau kita lihat di gambar di sebelah ya, kalau kita definisikan sisi miring ya, memang sisi yang paling panjang ini adalah sisi C, sisi C. Dan dia sekaligus miring ya. Tapi bagaimana kalau gambar ini saya putar seperti ini? Nah, misalnya seperti ini ya. Ini saya putar sehingga C ini menjadi datar. Artinya kan dia bukan sisi miring, tapi dia tetap menjadi sisi yang terpanjang. Lalu saya putar lagi seperti ini. Dia menjadi sisi yang vertikal. Dia sudah nggak miring lagi. Justru yang miring itu adalah sisi B dan sisi A. Nah, ini adalah konsep yang banyak keliru ya. Kita bilang bahwa hipotenusa itu adalah sisi miring dari sebuah segitiga. Itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah dia adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Dan hanya ada segitiga siku-siku dan hanya ada pada satu sisi saja. Itu disebut sebagai segitiga hipotenusa. Nah, kemudian ini terkait dengan pelabelan ya. Ketika kita punya segitiga yang tadi, anggap aja biar gampang, ini adalah segitiga siku-siku yang tadi ya. Sisi segitiga ini biasanya kita labelkan dengan huruf kecil. Contohnya di sini ya. Ini sama-sama ya. Ini segitiga A, B, C. Dia memiliki sisi A, B, C. Tapi ABC-nya ini ditulis dengan huruf kecil. Maka di sini, pada segitiga ini ya, pada segitiga ABC di samping, ABC, ini panjang AB ya, AB ini sama dengan C kecil, kemudian panjang AC
ini sama dengan B kecil, dan panjang AC ya, AC itu sama dengan B kecil. Nah, di sini kita menentukan AB itu C, AC itu B. AC-nya B, sorry, ini dua kali ya. AB, BC ya belum ya. BC itu sama dengan A ya. Oke, tadi ya balik lagi, kita menentukan ini A kecil, B kecil itu lihat dari mana. Ini dilihat dari sisinya atau titik A besar, B besar, dan C besar atau sudutnya. Artinya, sudut atau maaf, garis ya. Garis yang di depan sudut. Misalnya ini adalah sudut B, garis di depannya adalah ini. Garis AC. Maka kita namakan ini adalah sisi B. Sedangkan yang di depan sudut A, yaitu garis BC, ini adalah sisi A. Seperti itu. Kemudian di sini, hipotenusanya atau sisi terpanjangnya pada gambar di samping ya. Ini adalah C kecil ya, di sini. Kemudian ada simbol ya, simbol untuk menyatakan sudut. Yaitu simbol tadi segitiga nggak jadi gini. Ini adalah simbol. Simbol untuk sudut. Contoh di sini, kalau kita punya seperti ini ya, ini artinya sudut C dibacanya. Ya, sudut C, bukan LC, tapi sudut C. Di mana sudut C ini sama dengan 90 derajat. Nah, cara lain untuk menandakan sudut adalah dengan menggunakan ketiga hurufnya. Contoh, sudut A, B, C. Kalau ada tiga seperti ini ya, maka sudutnya itu adalah yang di tengah. Artinya ini sama dengan sebagai sudut B. Oke, ini adalah terkait dengan pelabelan ya. Mudah-mudahan ini diperhatikan. Saya tidak tahu kalian menyimak atau tidak, tapi yang penting harus diperhatikan biar tidak bingung. Baik, saya akan kasih contoh ya. Berikutnya adalah misalnya ya, saya punya kumpulan segitiga seperti ini. Segitiga A, B, C, D, dan E ya. Oke, pada segitiga ini ya, ini tentukan nama dari segitiga ini. Kita mulai dari segitiga yang pertama. Yang pertama ini sangat jelas. Dia sudut-sudut, maaf, sisi-sisinya sama ya. Otomatis pasti si sudutnya sama. Maka ini adalah segitiga sama sisi. Kemudian yang B. Yang B, dia sisi-sisinya ini berbeda semua. Berbeda semua, dan dia membentuk sudut lancip. Jadi ini bisa disebut sebagai segitiga bersudut lancip. Dan dia merupakan suatu segitiga sembarang. Lalu yang C ya, yang C, ini kita lihat dia punya sudut 39 dan 51 derajat. Kalau kita jumlahkan ya, 39 derajat ditambah 51 derajat, ini sama dengan 90 derajat. Jadi walaupun ada tanpa simbol ya di sini, ini pasti ya sudut di sini, ini adalah siku-siku. Maka ini adalah segitiga siku-siku. Lalu yang D, dia punya satu sudut yang tumpul. Maka ini segitiga yang bersudut tumpul. Kemudian pada segitiga ini, yang E ya, kita lihat panjangnya, dua sisinya sama. Maka ini ada segitiga sama kaki.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan segitiga yang disebut sebagai segitiga kongruen. Segitiga kongruen itu apa? Itu adalah apabila ada dua segitiga. Di dua segitiga itu dikatakan kongruen apabila keduanya sama. Baik ketiga sudutnya maupun ketiga sisinya. Jadi benar-benar ini plek keteplek sama ya. Tapi mungkin dia diputar saja. Oke, pada gambar di sini saya kasih gambar contoh dari segitiga yang kongruen. Ini seperti ini. Kita lihat pada gambar A ya, yang A ini. Kita punya segitiga ABC dan segitiga EFD. Pada segitiga ini sudut A, ini sama dengan sudut F. Lalu sudut C ini sama dengan sudut E. Maka otomatis sudut B ini akan sama dengan sudut D. Kemudian di sini ya, ini ada tanda garis satu, ini garis satu seperti ini. Artinya ini panjang BC ini sama dengan panjang ED. Jadi di sini kalau kita lihat ya, sudah pasti ya ketika salah satu panjangnya sama dan dua buah sudutnya diketahui sama, otomatis pasti dia sudut yang ketiganya akan sama dan pasti ketiga sisinya juga akan sama. Berikutnya kita lihat gambar yang B. Pada gambar B, yang diketahui ada salah satu sudut. I ini sama dengan sudut L. Kemudian panjang IH atau HI ini sama dengan panjang KL. Dan panjang GI ini sama dengan panjang JL. Apabila pada kasus seperti ini ya, salah satu sudut diketahui, kemudian panjang kedua sisi diketahui juga sama, maka otomatis sisi ketiganya akan sama dan sudut-sudutnya juga akan sama. Kasus yang ketiga, yang C. Yang C ini kita lihat bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Ini sama seperti kasus B. Sudutnya diketahui salah satu, yaitu siku-siku. Kemudian panjang hipotenusa atau OM ini sama dengan panjang PR. Otomatis, kemudian NP dan QR juga sama. Ini mirip seperti kasus B, tapi ini ada pada segitiga siku-siku. Lalu pada kasus D, ini apabila ketiga sudutnya, segitiga TUS ini sama dengan VWX. Masing-masing segitiganya ini memiliki sudut yang sama. Maka otomatis pasti di sini pada segitiga ini ya, ini kalau sudutnya sama tiga-tiganya, yang ini belum tentu kongruen. Jadi yang kasus D ini belum tentu ya. Ini belum tentu dia adalah suatu segitiga yang kongruen. Ini belum tentu ya. Karena sudutnya sama tiga-tiganya, belum tentu panjangnya itu akan sama.
Karena syarat segitiga kongruen adalah sama itu baik ketiga sudutnya, jadi sudutnya sama maupun ketiga sisinya. Jadi yang D ini belum tentu kongruen. Nah, sedangkan kalau kita punya panjang sisinya pasti sama, otomatis pasti sudutnya juga sama. Maka yang E juga ini disebut sebagai segitiga kongruen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kesebangunan pada segitiga atau segitiga yang sebangun. Nah, dua buah segitiga dikatakan sebangun jika sudut-sudut dari salah satu segitiga sama. Jadi sudut-sudut ya. Sudut dari salah satu segitiga itu sama dengan sudut-sudut segitiga yang lain. Di sini arti dari sudut-sudut itu sama dengan 3 buah sudutnya ya. Jadi sudut-sudut di sini artinya adalah 3 sudut ya. Kalau kita lihat, saya punya gambar misalnya seperti ini. Ada segitiga yang gambar A dan segitiga ABC ya. ABC dan segitiga QPR. Ada segitiga ABC yang gambar sebelah kiri ya. Ini memiliki sudut 65, 58, dan 57. Sedangkan sudut segitiga PQR itu sama persis. Tapi dia memiliki panjang yang berbeda. Nah, kalau kasus seperti ini mirip seperti kasus D ya. Jadi, kasus D ini, dia belum tentu kongruen, tapi ini adalah segitiga yang sebangun. Jadi, kalau segitiga sebangun itu dilihat dari sudutnya, bukan dilihat dari panjangnya. Artinya di sini, perbandingan dari sisi P dibagi sisi A, ini akan sama dengan sisi Q dibagi dengan sisi B. Dan akan sama dengan perbandingan dari sisi R dibagi dengan sisi C. Jadi kita akan memiliki proporsi yang sama. Atau dalam kata lain, segitiga ABC ini kita kerdilkan atau kita kecilkan menjadi segitiga PQR. Nah, contoh dari segitiga sebangun ya. Nah, misalnya di sini saya punya gambar seperti ini. Nah, misalnya gambar ini gambar segitiga ABC dan segitiga DEF ya. Itu diketahui bahwa mereka itu merupakan segitiga yang sebangun. Maka di sini kita perlu menentukan ya. Di sini pertanyaannya adalah tentukanlah panjang dari sisi A. Sisi A ini berapa? Nah, di sini kita tahu ya bahwa pada segitiga ABC ya, dia memiliki sudut ya 50, 70 dan sudut C itu belum ketahuan. Dan kita tahu bahwa total sudutnya itu pasti 180. Maka pada sini segitiga ABC ya, sudut C ini akan sama dengan 180 dikurangi 50 dikurangi 70. Atau sama dengan 60 derajat. Nah, jadi artinya sudut C ini ya, ini sama dengan sudut F. Otomatis sudut E ini akan sama dengan sudut B. Jadi kalau kita lihat di sini, sudut E-nya ini sama dengan 70 derajat.
Artinya kalau kita mau mencari sudut A, kita bisa menggunakan proporsi atau perbandingan ya. Di sini perbandingan antara panjang ini BC ya. BC ini berarti panjangnya adalah panjang AD ya. A banding D. Ini A banding D. Ini akan sama dengan panjang yang diketahui adalah panjang C dibagi panjang F. Atau ini dapat kita tuliskan ya. A ini akan sama dengan C per F dikalikan dengan D. Maka di sini kita tuliskan adalah 12 dibagi 5 dikali 4,42. Ini kalau dihitung ini adalah 10,61 cm. Seperti ini. Nah, berikutnya contohnya adalah pada segitiga ini masih terkait dengan kesebangunan ya. Saya punya gambar seperti ini. Ini adalah terdiri dari ada 3 buah segitiga ya. Kalau pada gambar ini. Yang pertama adalah segitiga yang besarnya dulu. Ini adalah A, C, E. Kemudian di dalam segitiga ini ada juga segitiga yang lebih kecil ya. Sorry, 2 buah segitiga ya. A, C, E dan segitiga B, C, D. Nah, di sini artinya segitiga A, C, E ini sebangun dengan segitiga CAE atau segitiga BDC ya. Dengan segitiga BDC. Nah, kita ingin menentukan panjang CD dan panjang BD. D dan BD. Sini. Kalau kita lihat di sini ya, panjang CD dan BD. CD itu yang ini ya. Tentukan panjang. Oke, CD udah ada ya. CD ini sudah ada. CD, tapi BD-nya belum ada. Kalau kita lihat di gambar, ini jelas ya bahwa panjang C-nya, panjang CD. CD-nya belum ada ya. CD itu yang kecil ya. Yang ada tuh 12 tuh CE ya. CD dan BD-nya belum ada. Maka kita lihat di sini ya bahwa BD ini ya, BD garis BD itu dia sejajar dengan garis AE, dengan garis AE. Dan sudut CBD ini sama dengan sudut CAE. Jadi kalau kita lihat sudut CBD itu sudut B ya. CBD, nanti yang ini. Di sini. Ini sama dengan sudut CAE. Ini sama. Dan di sini sudut CDB ini sama dengan sudut CEA. CDB yang ini ya. Ini sama dengan CEA. Apakah sudutnya 90 derajat? Nah, ini belum tentu ya. Karena ini tidak ada informasi apapun yang menyatakan dia 90 derajat. Jadi kalian jangan langsung loncat ke kesimpulan bahwa sudut ini 90 derajat.
Nah, karena segitiga ini ya, ini ada segitiga yang sebangun, maka kita bisa menggunakan aturan proporsi atau perbandingan bahwa panjang CB di sini panjang CB dibagi dengan panjang CA, panjang CA. Karena kita punya nilainya ya di sini. Ini akan sama dengan panjang CD dibagi panjang CE. Dan ini akan sama dengan panjang BD dibagi panjang AE. Di proporsinya ini akan sama masing-masing. Di sini yang sudah diketahui adalah panjang CE. Artinya kita hitung dulu yang pertama adalah panjang CD. Maka di sini CD ini akan sama dengan CB dibagi CA dikalikan dengan CE. CB-nya 9, CA-nya itu adalah 6 ditambah 9. Kemudian ini dikali CE. CE-nya adalah 12. Ini kalau dihitung ya, ini adalah 7,2 dalam satuan misalnya cm. Nah, setelah kita tahu panjang CD, maka kita bisa menghitung, atau tanpa panjang CD pun kita bisa menghitung panjang BD ya, karena panjang AE sudah diketahui. Maka di sini yang ditanya berikutnya adalah BD ya. BD ini sama dengan CB per CA dikalikan dengan AE. Ini 9 dibagi 15 ya, 6 tambah 9 dikali 10. Ini adalah 6. Jadi kita bisa mendapatkan panjang CD dan panjang BD pada kasus ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi dia tidak berlaku pada segitiga yang lain ya, atau segitiga sembarang itu dia nggak berlaku di sini. Nah, pada teorema Pythagoras, contohnya saya punya segitiga siku-siku di sini, yaitu segitiga ABC ya. Maka nilai dari B kuadrat atau hipotenusanya kuadrat ini akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisinya, yaitu A kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Ini kalau gambarnya seperti ini ya, segitiga ABC di mana sisi B adalah segitiga siku-siku pada sudut B. Oke, di sini kalau kita lihat aplikasi dari Pythagoras, ini saya kasih contoh soal. Contohnya di sini, penggunaan ya, contoh. Ini ada 2 buah pesawat. Ini meninggalkan bandara pada waktu yang bersamaan. Kemudian satu pesawat itu terbang ke utara.
ke utara dengan kelajuan rata-rata (300 kilometer per jam). Dan satunya lagi, satu pesawat yang lain ya, ini terbang ke arah barat. Dengan kelajuan rata-rata 220 kilometer per jam. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jarak kedua pesawat setelah 4 jam. 4 jam meninggalkan bandara. Baik, kasus ini harus kita lihat dulu ya kepada arah mata angin. Jadi arah mata angin, ingat bahwa atas itu utara, bawahnya selatan. Ini adalah timur ya. Ini timur, yang ini adalah barat. Maka ketika kita punya pesawat ya, satu terbang ke utara ya, ke utara, yang satunya lagi terbangnya ke barat. Utara, satu lagi ke arah barat. Jadi kalau digambarkan, yang satu ke utara seperti ini, yang satu ini terbangnya ke arah barat. Dan pasti ya, ini akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Misalnya saja, titik awalnya adalah titik A ya, yang ke arah barat ini sampai pada titik B, lalu yang ke arah utara ya, ini utara, ini adalah titik B, benar B ya, maaf. Ini yang ke arah barat adalah titik C ya, titik C. Maka setelah 4 jam, ini adalah jaraknya. Ini saya kasih garis titik-titik ya. Nah, ini adalah jaraknya antara kedua buah pesawat. Jadi dia akan membentuk suatu segitiga ya, segitiga siku-siku. Pertama kita harus hitung dulu jarak yang ditempuh tahap pertama ya. Pesawat pertama, pesawat satu ya, itu adalah 4 jam kita kalikan dengan kecepatan rata-ratanya, kelajuan rata-rata. Ini sama dengan 2.200 ya, 200 km. Lalu jarak yang ditempuh pesawat 2. Ini adalah 4 jam dikalikan dengan 220. Ini adalah 880 km. Artinya di sini kita akan punya ya, panjang AB itu adalah 1200 dan panjang AC adalah 880. Maka BC ya di sini, BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambahkan dengan AB kuadrat. Di mana BC itu adalah jarak antar kedua buah pesawat tersebut. Ini bisa kita selesaikan ya
Ini dengan mudah tinggal memasukkan saja angkanya. Jadi AC-nya itu adalah 1200 kuadrat. Ini ditambah 880 kuadrat ya. Ini silakan kalian gunakan kalkulator. Ini kalau dihitung ya, adalah 2 juta ya. 214.400. Ini adalah nilai dari BC kuadrat. Maka BC-nya ini sama dengan akar dari 2.214.400. Ini kalau dihitung ya, ini adalah kita ambil yang nilai positifnya. Ini adalah 1488,08 kilometer. Nah, baik. Itu adalah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasannya. Silakan mengerjakan tugas yang dapat diakses di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.